sudah pakai pedang, sudah menggunakan pedang dan menggunakan baju besi, lalu menyarungkan kembali pedangnya. Dan kalaupun kita kalah, sampai kalau burung-burung memakan bangkai kami, kalian nggak boleh turun sebelum kami minta turun. Misalnya yang saya hormati, kita insya Allah akan menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan perang Uhudnya. Jadi perang Uhud ini terjadinya bulan Syawal tahun ketiga. Jadi kira-kira 1 tahun 1 bulan setelah perang Badar. Perang Badar itu bulan Ramadan tahun kedua. 1 tahun 1 bulan sesudahnya terjadi perang Uhud. Kenapa perang ini muncul? Karena orang musyrikin ini membalas kekalahan. Jadi mereka sakit hati sekali. Pasukan kaum muslimin cuma 315 mengalahkan 1000 orang. Dan selama ini orang musyrikin nggak pernah terkalahkan. Jadi sakit hatinya luar biasa. Sudah nggak pernah terkalahkan, jumlahnya lebih besar, kalah lagi. Nah, kemudian mereka nyiapkan 1 tahun. Jadi pertengahan bulan Syawal, mereka nyiapkan pasukan, dan begitu mereka sudah merencanakan berangkat, kemudian paman Nabi SAW yang berada di Mekah ngirim surat bahwa orang musyrikin akan ngirim pasukan besarnya 3 kali lipatnya, 3000. Kalau perang Uhud cuma 1000, di perang Badar cuma 1000, perang Uhud 3000. Nah, 3000 ini kemudian mereka siapkan bukan cuma pasukan, tapi juga mengajak kaum wanita untuk memotivasi. Dan mereka berangkat, lalu Nabi SAW dengan para sahabatnya musyawarah dengan para sahabat, dan ada 2, para sahabat senior dan junior. Para sahabat senior mengusulkan kita perang dalam kota aja. Kalau perang dalam kota, dan kebetulan Uhud ini sebelah utara dari kota Madinah, mereka berpikir kalau kita perang dalam kota, kita menguasai kota. Kalau mereka akan masuk dari 3 sisi, mereka kuasai. Kanan kiri nggak mungkin masuk. Dari belakang juga nggak bisa, cuma dari 1 arah. Kalau mereka masuk, kita hajar habis-habisan dari semua arah. Jadi biar mereka masuk dan semua bisa terlibat. Bahkan bukan hanya laki-laki, perempuan pun bisa ikut terlibat. Misalnya dari atap rumah, kemudian menggunakan berbagai cara untuk melemahkan musuh. Nah, tetapi sahabat-sahabat yang junior, yang belum masuk Islam saat perang Badar, ketika perang Uhud masuk Islam, mereka mengatakan, kami ini di zaman jahiliyah nggak ada ceritanya perang itu di dalam kota. Itu bukan laki-laki. Kalau bahasa orang sekarang cemen gitu ya. Ya. Masa kita ini di zaman jahiliyah aja nggak pernah, pas begitu masuk Islam perangnya seperti ini. Keluar, kita hadapi di luar kota Madinah, dan akhirnya kemudian keluar dari kota Madinah. Itu yang diputuskan. Begitu Nabi SAW sudah akhirnya menerima usulan tadi dan diputuskan, beliau pakai baju besi dan rangkap 2. Begitu lihat pakai pakaian seperti itu, para sahabat yang junior tadi merasa nggak enak. Wah, kayaknya usulan kita ini malah memberatkan Rasul SAW. Lalu nyampaikan kepada pamannya Abbas. Kebetulan Abbas itu paman Nabi SAW yang seumuran dengan Nabi. Jadi ini Pak Le, tapi seumuran. Nah, kemudian Hamzah ya, nyampaikan ke Hamzah, dan Hamzah menyampaikan kepada Nabi SAW. Sebetulnya para sahabat yang junior ini mengusulkan, udah nggak apa-apa kita ikut pendapat Rasul aja, atau pendapat sahabat-sahabat yang junior, kita perang dalam kota. Tapi Nabi SAW menyatakan tidak ada ceritanya Nabi SAW sudah pakai pedang, sudah menggunakan pedang dan menggunakan baju besi, lalu menyarungkan kembali pedangnya. Artinya kalau kita perang, bismillah kita perang. Nah, kemudian keluar. Yang keluar dari kota Madinah berapa orang? 1000. Insya Allah nanti kan kita tunjukkan dioramanya, tapi saya akan tunjukkan di sini terlebih dahulu arahnya atau posisinya. Jadi orang musyrikin itu datangnya dari arah sebelah sana. Ya, datangnya dari arah sebelah sana, kemudian mereka nanti masuk ke kawasan di belakang saya ini. Nabi SAW pada saat berperang menyiapkan 50 para pemanah yang letaknya di atas bukit ini. Ini dinamakan bukit para pemanah. Yang di atas itu ya ada orang-orang yang berada di atas. Itu nama jabalnya, rumah
rumah itu dalam bahasa Arab jamak dari romi, yang artinya pemanah. Rumah itu artinya para pemanah. Jumlahnya 50. Dan Nabi SAW pesan, pokoknya apapun yang terjadi, jangan ada yang turun. Kita menang, kalian nggak boleh turun sebelum kami minta turun. Dan kalaupun kita kalah, sampai kalau burung-burung memakan bangkai kami, kalian nggak boleh turun sebelum kami minta turun. Pesannya pada yang 50 ini. Karena apa? Karena ini posisinya strategis. Sebab waktu itu posisi kaum muslimin membentang dari arah belakang ini sampai ke arah Gunung Uhud. Jadi Gunung Uhud ini yang membentang ini. Jadi di belakang ini. Nah, kalau sampai seandainya bukit para pemanah ini dikuasai, maka serangan dari dua arah. Dari depan, kemudian dari bukit para pemanah yang dikuasai. Maka dipesan pokoknya jangan ada yang turun. Dan 50 itu mereka jago panah. Sampai-sampai ada seorang brigjen dari salah satu negara datang ke sini untuk melakukan penelitian berapa jarak tempuh panah. Jarak tempuh panahnya kok kemudian menggunakan para pemanah yang ada di situ. Nah, ternyata jarak tempuhnya memang luar biasa. Jarak tempuhnya di atas 100 meter. Ya. Bahkan ada yang mengatakan ada yang sampai sekitar hampir 300 meter. Nah, itulah yang kemudian akhirnya jaraknya dari bukit disiapkan pasukan, kemudian ada ruang kosong, itu yang bisa terjangkau oleh panah. Dan posisinya enak di atas. Jadi siapapun yang mendekat bisa dipanah dengan mudah. Nah, itu kondisi awal perang, dan Nabi SAW ketika berangkat itu bersama 1.000 orang. 1.000 kaum muslimin. Tapi di tengah-tengah kaum muslimin sudah ada munafikin. Pimpinannya namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Bayangkan perjalanan hanya cuma sekitar 5,5 kilometer. Di tengah jalan mereka kemudian mundur. Mereka membelot. Yang jumlahnya 30%, 300 orang balik. Dan itu betul-betul mengacaukan suasana. Sampai Allah abadikan dalam Al-Quran, idhammat ta'ifatani minkum antafsyalah. Karena 300 itu mundur, dua kabilah, Bani Salamah dan Bani Harithah, hampir juga mundur. Karena lihat, teman-teman balik. Akhirnya mereka merasa, kita juga kayaknya harusnya mundur aja lah. Dan apalagi orang munafik ini pintar ngomong. Ngomongnya di belakang, kayaknya ini bukan betul-betul jihad ini. Kalau kita memang berperang karena Allah SWT, nggak begini caranya. Jadi ini bahasanya orang munafik ya. Sebetulnya aslinya ya memang nggak siap perang. Ya, tapi kesannya tuh bahwa mereka mengatakan kami ini biasa berperang, dan kalau betul-betul perang karena Allah, kami siap berangkat. Tapi kalau bukan karena Allah, ya kami nggak siap. Nah, 300, seandainya 300 ini sejak awal nggak ikut, tentu lebih enak. Ya, kalau 300 ini, ya, 300 ini sejak awal tidak ikut berperang, akan lebih enak. Tapi kalau di tengah-tengah, ini mengganggu. Lebih baik seandainya sejak awal nggak ikut sama sekali, 700 yang berangkat kan lebih mudah. Nah, ini yang kemudian merepotkan kaum muslim. Dan akhirnya kemudian 300 ini yang lalu kita kenal sebagai orang-orang munafikin yang membelot di tengah jalan. Nah, kita akan coba berjalan lagi ke sana. Nanti di belakang sana ada diorama yang menjelaskan bagaimana proses perjalanan dan rutenya. Kita akan lihat ke sana. Kemudian kebetulan posisinya di samping SD Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah itu paman Nabi yang terbunuh di sini. Dan kita juga akan tunjukkan nanti ada kuburan para syuhada. Kita akan jelaskan tahap demi tahap. Sementara kita cukup dulu di sini, kita bergeser lagi.